많이 다치셨네. Episode 11 dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang membeli banyak ikan, dan ikan tersebut dimasukkan ke dalam kotak di mobilnya. Tetapi di dalam box tersebut terlihat ada tangan manusia. Pria itu kemudian terlihat membawa kantong jenazah dengan gelagat yang aneh. Pria itu bernyanyi dan membuang jenazah tersebut ke laut. Kita beralih ke Choi. Dia sedang berimajinasi menjadi Kim Do-gi. Dia berpikir pasti rasanya akan sangat keren. Di sampingnya, tiba-tiba saja Maria muncul yang tentunya membuat Choi kaget. Maria menemui Choi karena ada yang ingin dia sampaikan. Dia mengajak Choi ke rumah sakit sambil mengatakan jika dia memiliki adik angkat bernama Pak Dasom. Dia mengatakan jika adik angkatnya itu telah ditipu oleh seseorang. Dia yang masih kecil berusaha untuk menabung agar bisa memberikan ayahnya yang mengalami kecelakaan mobil sebuah sarung tangan. Saat uangnya sudah terkumpul $98, dia membeli sarung tangan tersebut di aplikasi barang bekas. Namun ketika paketnya tiba, isinya malah batu bata merah. Choi yang kasihan ingin membantu Dasom dengan memberikan uang $100 agar dia bisa membelikan sarung tangan yang baru. Tapi Maria langsung menolaknya, karena ini bukan masalah uang, karena Dasom ingin membelikan ayahnya menggunakan uangnya sendiri. Itulah alasan Maria mengajak Choi, karena dia ingin meminta bantuan Choi untuk menemukan pelaku penipuan. Apalagi Dasom mengatakan jika Choi adalah pahlawan yang selalu melindunginya. Otomatis hal itu membuatnya besar kepala. 우리 아빠 장갑 수 있어요? 아저씨가 찾아줄게. 정말이에요? Ketika kembali ke markas, dia melihat semua anggota lainnya sedang sibuk. Oleh karena itu, dia merasa bak seorang pahlawan dan berpikir bahwa kasusnya juga tidak terlalu berat, hingga memutuskan menggunakan taksi mewah dan memulai layanannya. 갈 수가 없어. 안 보여요. 아, 그만 버려요. 1 minggu pun sudah berlalu. Anggota lain mulai menanyakan di mana keberadaan Choi, karena dia tidak bisa dihubungi. Dari kejauhan terlihat Choi ternyata juga ada di sana, dengan muka yang lesu bahkan tumbuh kumis dan jenggot. Temannya kemudian langsung menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan coba tebak apa yang sebenarnya terjadi. Dia yang sok-sokan ingin menyelesaikan kasus penipuan itu seorang diri, malah ikut terkena tipu sebesar $5.000. Akhirnya dia pun menceritakan kenapa dia juga bisa ditipu. 아이씨, 사기칠 곳이 없어서. Dia menceritakan setelah bertanya kepada Dasom aplikasi barang bekas tempat dia belanja, Choi mencoba memancing si penipu dengan membeli barang yang lumayan mahal dan memintanya untuk bertemu secara langsung. Kemudian untuk meyakinkan si penipu, Choi mengirimkan sejumlah uang muka, tapi setelahnya dia tidak bisa menemuinya atau menelpon nomornya, dan kejadian itu terus diulangi sampai kehilangan uang sebesar $5.000. Apes banget. 돈 받자마자 연락이 안 되더라고. Choi sudah melaporkan kasus ini kepada polisi. Polisi mengatakan pasti akan sulit untuk segera menangkapnya. Pak Jang kemudian mengatakan meskipun nomor rekeningnya dibawa ke polisi, rekeningnya pasti rekening bodong. Kalaupun polisi mengajukan permohonan pembekuan uangnya, pasti sudah dipindahkan ke luar negeri. Itulah alasan kenapa kejahatan daring sulit untuk dilacak. Mendengar semua ceritanya Choi, Do-gi mau meminta nomor resi dari paket yang berisi batu bata tersebut. Dengan begitu mereka bisa mengacak lokasi si pengirim. 다솜이가 받았다는 제가 가서 확인해 볼게요. Singkat cerita, Do-gi dan Go-un pergi ke alamat si pengirim paket. Tapi di sana mereka malah menemukan seorang wanita yang sedang terkulai lemas karena mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. 이봐요. 내 말 들려요? 표현 안 해. Wanita itu kemudian tersadar. Diketahuilah bahwa nama si wanita tersebut adalah Yu Minjung. Dia ternyata merupakan korban dari si penipu. Dan si penipu sengaja menggunakan alamat Minjung agar lokasinya sulit dilacak. 있는 게 없는데. 날라고 멱살 잡을 상대가 민정 씨는 아닌 것 같네요. Karena Minjung nekat sampai bunuh diri, Do-gi kemudian memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya bermula saat Minjung tengah hamil besar. Dia berhenti bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya. Dia pun tidak menyangka peralatan bayi ternyata semahal itu. Untuk menghemat uangnya, akhirnya dia membuka aplikasi barang bekas dan menemukan orang yang menjual peralatan bayi. Melihat kesempatan itu, Minjung pun langsung mengirim uangnya untuk membelinya. 이번 주에 오면 좋은데. 계좌번호 본금 입금했어요. Setelah beberapa hari berlalu, paketnya pun tiba.
Tapi setelah dibuka, isinya hanya sebuah batu bata dan foto ikan. Merasa telah ditipu, dia pun melaporkannya kepada polisi, tapi tentu saja polisi kesusahan untuk langsung menangkapnya. Seperti perkataan panjang di awal, karena merasa dia tidak bisa mengandalkan polisi, Min Jung kemudian memakai caranya sendiri. 그놈 아이디로 올리는 게시물들을 지금 이 게시글 사기예요. Dia kemudian membagikan pengalamannya yang terkena tipu. Selain itu, dia mencari semua unggahan yang memakai ID si penipu dan melaporkannya. Dia juga berkomentar agar orang-orang tidak membeli barang pada si penipu. Karena si penipu merasa terganggu, dia menelpon Min Jung dan akan memulai terornya. Tidak berselang lama, banyak orang mengirim pesan bahkan menelpon Min Jung terkait unggahan barang yang dia jual. Padahal dia sama sekali tidak menjual sesuatu. Itu semua adalah ulah si penipu yang menggunakan data pribadi dari Min Jung. Karena nomornya terus dihubungi oleh orang-orang, akhirnya Min Jung memutuskan untuk mengganti nomornya. Tapi saat akan masuk apartemennya, dia kembali dipusingkan oleh kurir yang mengantar pesanan ke alamatnya. Lagi-lagi itu adalah ulah si penipu yang entah bagaimana bisa mengetahui nomor barunya. 시켰다고요? 잘못 오신 거. 근데 저 안 시켰다고요. 아니 맞다니까. Tidak hanya itu, sore harinya tiba-tiba ada seorang wanita yang datang ke apartemennya dan langsung menuduh Min Jung seorang penipu dan meminta uangnya dikembalikan. Dari kejadian itu, foto, nomor telepon, dan alamat rumah Min Jung juga diunggah dan dituduh sebagai penipu. Suaminya yang sudah tertekan dengan pekerjaannya menjadi semakin pusing dengan masalah yang terjadi kepada istrinya. 뱃속에 애 생각해. 좀 들어라. Keesokan harinya, Min Jung melakukan pengecekan pada kandungannya dan dia kembali ditelepon oleh si penipu. Dia bahkan mengirim foto Min Jung yang sedang berkunjung ke klinik dengan tujuan untuk merusak mentalnya. Keluar dari sana, dia ditelepon oleh detektif yang sempat dia sewa. Min Jung pun langsung mengatakan jika si penipu ada di sekitarnya dan sedang mengancamnya, karena dia bisa mengambil foto dirinya yang sedang berkunjung ke klinik. Min Jung pun pergi ke kantor polisi, tapi sampai di kantor polisi, dia yang sebagai korban justru malah mendapatkan laporan penipuan atas nama rekeningnya. Polisi juga memaksanya untuk mengisi formulir penipuan tersebut. 놈이 저한테 이런 것도 보냈다고요. 됩니다. 이거 저도 어쩔 수가 없어요. 뭔가 진짜 뒤늦게 땡땡거리네 진짜. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Min Jung pindah rumah untuk menghindari si penipu dan suaminya juga ikut menyalahkan Min Jung. Sampai berada di rumah barunya, penipu kembali menelponnya lagi dan lagi. Si penipu bahkan bisa mengetahui jika Min Jung sudah pindah rumah. Dalam obrolan itu, Min Jung mengatakan jika dia sedang merekam suara si penipu. Namun dengan percaya dirinya, si penipu mengatakan jika polisi tidak akan mungkin bisa menangkapnya. Tapi, dia bisa dengan mudah menangkap Min Jung kapanpun dia mau. Tidak lama kemudian, beberapa kurir kembali datang ke rumah baru Min Jung. Tentu saja itu semua adalah ulah si penipu. Karena sudah merasa putus asa dan mengakui kekalahannya pada si penipu, Min Jung berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Si penipu mengatakan jika ingin masalahnya selesai, dia meminta Min Jung mengirimkan sejumlah uang sebesar 30 juta won. Di tengah rasa putus asa dan semua tekanan yang dia alami selama ini, hal itu pun membuatnya mengalami pendarahan hebat hingga dia kehilangan janinnya. Go-un langsung mengetahui jika ID si penipu adalah milik orang lain. Ponsel dan rekeningnya pun juga ilegal. Dogi kemudian mengatakan jika ada satu hal yang asli, yaitu suara dari si penipu yang direkam oleh Min Jung. Untuk menangkap si penipu, Dogi mengatakan jika dia harus menemui orang yang mengambil foto dari Min Jung saat dia berkunjung ke klinik. Berdasarkan lokasi pengambilan foto, Go-un mengecek CCTV dan menemukan orang yang mengambil foto tersebut beserta lokasinya. 사진이요? 아, 위치 맞아? 유민정 씨가 산부인과로 들어가요 라고 하려고 했는데 수 있는지도 금방 찾아줄게요. Singkat waktu, Dogi pun tiba di lokasi yang dimaksud, yang ternyata merupakan agen detektif swasta. Dogi yang masuk ke dalam meminta kepada bos yang ada di sana untuk memberikan data dari klien yang menyewa jasanya. Awalnya si bos agak songong karena merasa mereka menang jumlah. Tapi ketika Dogi menggunakan sarung tangannya, inilah yang terjadi. 너 데리고 가서 죽여! Si bos langsung memberikan data klien yang menyewa jasa mereka. Ternyata klien yang menyewa jasa detektif itu adalah Cho itu sendiri, karena si penipu sengaja menyalahgunakan data pribadi korbannya secara acak. Melihat si penipu sampai repot-repot menyewa jasa detektif untuk meneror Min Jung, Dogi yakin jika si penipu ini terdiri dari banyak orang dan sudah terorganisasi. 억울하다. Agar bisa menangkap si penipu, Go-un pun memiliki sebuah rencana. Dia sengaja membuat unggahan tentang grup elemen yang akan mengadakan konser, dan dia
Dia sangat ingin membeli tiketnya. Yang lainnya pun ikut disuruh berkomentar jika mereka juga ingin membeli tiketnya. Hal ini dilakukan agar terkesan tiket konsernya sangat terbatas. Kemudian Go-eun membuat unggahan itu muncul paling atas, yang tentunya akan menarik perhatian si penipu. 저는 이 게시글을 최상위 사기칠 먹잇감 찾아서 돌아다니. Hal itu pun berhasil memancing si penipu yang sedang mencari mangsa. Dia mengirim pesan ke Dogi dan mengatakan jika dia memiliki tiket konsernya. Go-eun langsung menyuruh Dogi membalas pesan dari si penipu. Kira-kira berapa jumlah tiket yang bisa dia beli untuk meminta bukti fisik dari tiketnya. Inilah rencana Go-eun untuk membuktikan bentuk fisik dari tiketnya. Otomatis si penipu harus membeli tiketnya dari situs yang sudah dibuat oleh Go-eun, dan bisa dipastikan jika si penipu adalah satu-satunya orang yang beli tiketnya karena faktanya grup elemen tidak mengadakan konser. Dengan begitu Go-eun pun berhasil menemukan si penipu. 티켓을 산 사람도 그 사기꾼 딱 하나겠네. 바로 요놈. Setelah itu, Dogi meminta si penipu mengirim tiketnya ke alamat yang dia berikan. Setelah si penipu membuka halamannya, Dogi langsung mengetahui posisi di mana si penipu pun berada. 택배는 이쪽. 오늘도 낚이셨고요. Keesokan harinya, Dogi memantau si pelaku yang sedang makan siang dan mengatakan ingin bertransaksi secara langsung karena Dogi membawa uang tunai. Dogi langsung menyadari jika suaranya berbeda dengan suara orang yang menipu Minjung. Si penipu kemudian beralasan sedang berada di kantor pos untuk menghindari pertemuan secara langsung. Tetapi karena Dogi mengatakan jika dia juga berada tidak jauh dari lokasinya, si penipu pun langsung pergi menemui anggota lainnya. 잠깐만. Setelah memasuki gedung, Dogi mulai melakukan penyamarannya. Di sana si penipu menemui temannya. Kemudian si wanita mengambil alih dan melepon Dogi. Dia mengatakan jika si penipu adalah adik perempuannya dan saudara laki-lakinya tidak bisa menemui Dogi karena mengalami kecelakaan. 오빠 깨어나면 연락드리라고 할게. 알겠습니다. 그럼 쾌차. Karena gagal dengan rencana pertama, Dogi pun menjalankan rencana keduanya. Si penipu kemudian diikat dan diancam akan dihabisi jika dia tidak memberitahukan semua yang dia ketahui. Karena merasa sangat ketakutan, akhirnya si penipu mengatakan jika suara di telepon itu adalah suara dari kepala manajer mereka. Tapi mereka semua hanya berkomunikasi lewat telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung. Jadi dia tidak tahu wajah dan keberadaannya. 총괄님이에요. 저도 진짜 전화 통화하는 말 필요한 거는 다 퀵으로. Kemudian beralih ke seorang pria yang sedang mencari mangsa untuk ditipu. Dia pun mencoba mencari unggahan yang menurutnya bisa dijadikan uang. Akhirnya dia menemukan unggahan seseorang yang menemukan seekor anjing hilang. Melihat itu, dia kemudian mengirim pesan ke orang yang menemukan anjing tersebut dan mengaku jika dia adalah pemiliknya dan akan segera menuju lokasi. Setelah mendapatkan anjing tersebut, dia terlihat pergi ke sebuah rumah dan tidak lama setelah itu, dia dihubungi oleh pemilik asli dari anjing tersebut. Tapi dia langsung menutup panggilan itu dan mengatakan jika anjing itu adalah sekarang miliknya. Dan terlihat juga di sana banyak kalung dari anjing-anjing lain. Kira-kira apakah pria ini adalah si kepala manajer? 낑거리지 마. 듣기 싫어. 나 허. 야, 내가 낑낑거리지 말라고 해. 이상한 방식으로 저를 괴롭히기 시작했어요. 느낌. 그리고 대범하고 마치 그놈이 마련해놓은 저 외국 나가려고. Choi terus mengancam si penipu agar dia mengatakan kepada kepala manajer untuk berhenti bekerja. Dengan begitu, si kepala manajer akan membuka lowongan pekerjaan lagi. Mereka kemudian melakukan strategi dan memutuskan bahwa yang melakukan penyamaran untuk menjebak si kepala manajer adalah Go-eun. Kemudian Go-eun mengirimkan foto selfie-nya kepada kepala manajer dan segera melakukan aksinya. 왼쪽 뺨이 아니라 아, 오른쪽. 면접인데. 만 잘하면 되니까요. 해드릴게요. 아까 퀵으로 온 박스인데. 금방 지금 거기 매뉴얼 보면 나와 있을. 바로 시작할게요. Setelah menghubungi Dogi, dia kembali dari kamar mandi. Kemudian dia diajak ke ruangan kosong oleh 3 anggota lainnya. Di dalam sana dia pura-pura menanyakan tiket konser dari elemen yang ada di atas meja. Si wanita menjelaskan jika kesepakatannya gagal karena terjadi masalah sebelum pertemuan. Mereka tidak tahu saja, yang sebenarnya terjadi adalah karena si penipu sudah ditangkap oleh Dogi. Mendengar itu, Go-eun kembali berpura-pura untuk menelpon orang yang akan membelikan tiket tersebut, yang tidak lain adalah Dogi. 공연 티켓 직거래하기로 저희 오빠가. Sambil berakting menangis, dia meminta Dogi mengirimkan uang sebesar $7.000 ke rekeningnya.
Mendengar itu membuat anggota lainnya kagum dengan keahlian Go-eun. Tapi tidak lama dia kembali ditelepon oleh si kepala manajer karena dia mengetahui uang penjualannya tidak dikirim ke rekening yang dia berikan, melainkan ke rekening pribadi Go-eun itu sendiri. Ternyata dari awal Go-eun sudah menyadari jika dirinya diawasi melalui kamera depan laptopnya. Sambil mengejek, dia pun berkata sudah selesai dengan pekerjaannya dan memutuskan untuk keluar. Tidak lama kemudian, semua laptop mereka terkena virus yang dipasang oleh Go-eun. Tentu saja hal itu membuat mereka semua ketar-ketir. 뭐야? 이상해졌잖아 이거. 왜 이래? Karena Go-eun belum juga mengirimkan uangnya ke rekening yang sudah disediakan, Go-eun mengatakan jika dirinya yang berhasil menipu. Itu artinya uang itu adalah miliknya. Mendengar itu, si kepala manajer pun menjadi semakin kesal. 목소리가 신뢰감이 더 가나 보지. 마지막 기회야. 말로 할 때 Go-eun kemudian menggunakan data dari kepala manajer. Go-eun sengaja memesan banyak makanan yang dibagikan kepada para supir di sana. 네네, 그 아닙니다. 감사합니다. 좀 맛국수도 좀 시켜주. Go-eun melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan kepada Minjung. Tidak berhenti di sana, Go-eun kembali memesan makanan dalam jumlah yang banyak atas nama kepala manajer. 최주임님한테 연락 오고. 국수 18개, 묵사발. Rencana mereka pun berjalan mulus. Karena sangat kesal dengan ulah Go-eun, kepala manajer menghubungi jasa detektif swasta lagi untuk mengambil gambar. Tapi di sana Choi sudah menunggu panggilan dari si kepala manajer. Dia yang kesal berniat akan menyebarkan data dan foto dari Go-eun karena sudah menipu. Padahal dia adalah penipu sebenarnya. Kocak banget ya. 맡겨주시면 확실하게 찍어드릴 사기꾼 신상을 공유합니다. Tidak lama setelah itu, dia kembali dihubungi oleh Go-eun menggunakan nomor baru, karena Go-eun sudah tahu apa yang sedang dilakukan oleh si kepala manajer. Go-eun terus memancing si kepala manajer untuk menemuinya langsung jika dia sangat kesal dengan ulahnya. 너 진짜 나 열받으면 찾아오든가. Kepala manajer akhirnya terjebak oleh Go-eun. Dia yang sangat kesal meminta informasi lokasi dari Go-eun kepada Choi, dan dia langsung pergi ke sana. Padahal dia tidak tahu jika dirinya sedang dijebak. Setelah bertemu dengan Go-eun, si kepala manajer yang sangat kesal langsung menyerangnya. Tapi inilah yang terjadi. Dikira suhu, ternyata cupu. Dengan mudah Go-eun bisa mengalahkannya. Karena tidak sanggup melawan Go-eun, dia pun langsung pergi dari sana dan diikuti oleh Dogi. 난못 잡겠네. 김대 기사님 해줘야. Karena wajahnya terlanjur dilihat oleh Go-eun, dia pun menghubungi organisasi di atasnya agar dibantu menyelesaikan masalahnya. Ternyata dia bukanlah otak dari penipuan ini. Pihak dari organisasi mengatakan jika mereka akan mengirimkan paket ke rumah si kepala manajer. 네, 저희가 퀵으로 택배하시고 매뉴얼대로 하시면 됩니다. 최대한 빨리 부탁드리겠습니다. Dari luar, Dogi yang mengikutinya dari tadi langsung mencoba untuk masuk ke dalam. Dikira paket yang datang, justru dia malah mendapatkan bogeman dari Dogi yang membuatnya langsung pingsan. Di rumah tersebut, Dogi melihat semua barang-barang yang seharusnya menjadi milik para korban yang tertipu. Di sana, dia juga melihat sarung tangan yang seharusnya menjadi milik Dasom. Karena barangnya terlalu banyak, Dogi meminta bantuan Choi dan Park untuk mengangkut semuanya. Setelah dia tersadar, dia mencoba mengajak Dogi untuk bergabung ke dalam organisasinya. Karena Dogi bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dalam waktu singkat. Dia mengatakan jika Dogi hanya perlu sedikit bibit uang dan dia akan langsung memiliki sistem penipuan yang terorganisir. Si kepala manajer berjanji akan mengenalkan Dogi kepada atasannya. Tidak lama, paket yang dikirimkan oleh pihak organisasi pun telah tiba. Dia meminta izin kepada Dogi untuk mengambilnya. 아닙니다. 제 말 믿으세요. Dogi sempat melarang si kepala manajer untuk membuka paketnya. Namun, si kepala manajer mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi inilah yang terjadi. Ternyata isi dari paket tersebut adalah sebuah bom. Pihak organisasi memilih untuk menghabisinya karena telah dianggap gagal menjalankan sistem. Dari ledakan tersebut sudah dipastikan dia tewas. Dan Dogi untungnya masih selamat dan hanya mendapatkan luka ringan. Di luar, Dogi sempat melihat sebuah truk ikan yang pergi dari sana. Ternyata orang yang mengirimkan paket tersebut adalah sosok pria misterius di awal episode 11. Di markas utama, Dogi mengatakan jika masih ada yang harus mereka cari tahu.
Go-eun juga menambahkan jika dia merasa aneh bagaimana mungkin pria berusia 23 tahun yang baru selesai wamil bisa mendirikan organisasi kriminal yang sangat canggih. Dogi menebak jika ada sekelompok orang yang merupakan otak dari semua kejahatan ini. Mereka menyediakan semuanya untuk calon kriminalnya, seperti si kepala manajer. Dan organisasi ini akan langsung menghabisi calon kriminalnya jika telah dianggap gagal. Setelah melacak plat truk ikan yang dilihat oleh Dogi, Go-eun menemukan jika truk tersebut terdaftar di sebuah restoran di Pulau Samhung. 짧게라도 Mereka juga menemukan sebuah tanda nomor lentera teratai yang telah digantung di kuil. Dan anehnya, kuil yang mengeluarkan banyak uang untuk lentera teratai juga berada di Pulau Samhung. Untuk mencari informasi lebih lengkap, Dogi mengajak Pak Jang untuk pergi ke pulau tersebut dengan alasan memancing. Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di pulau tersebut dan langsung mencari penginapan. Tapi wanita penjaga penginapan tampak sangat dingin menyambut tamu yang datang. 예, 뭐 며칠 머물 Setelah dari sana, mereka menuju sebuah kuil. Mereka merasa aneh jika ada orang yang datang sejauh ini hanya untuk menggantung satu lentera saja. Ketika mereka masuk ke dalam kuil, mereka sama sekali tidak menemukan satu biksu pun yang ada di sana. Dan ketika mereka masuk ke tempat penggantungan lentera, Dogi melihat jika kertas-kertas tersebut lebih terlihat seperti buku besar akuntansi. Tapi tiba-tiba saja seorang polisi meminta mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Dan polisi yang baru pertama kali bertemu dengan mereka tahu jika tujuan mereka adalah memancing. Itu pun membuat Dogi merasa curiga. 그런데 저희가 낚시를 하러 온 건 복장이 딱 낚시꾼인데 뭐. Ketika akan pergi dari sana, seorang pria yang mengaku sebagai fotografer sudah berada di dalam taksi mewah mereka dan ingin meminta bantuan ikut nebeng sampai ke bawah. 택시비 절반 드릴게요. 부탁 좀 드리겠습니다. 안 그러면 저 기사님이 아니 고맙습니다. Sebelum turun dari taksi, lagi-lagi si pria itu mengetahui bahwa tujuan mereka datang ke sana untuk memancing, padahal mereka baru pertama kali bertemu. 아 그리고 고기들 많이 잡으세요. 우리가 낚시하러 온 걸 택시비도 안 내고 말이야. Malam harinya, ketika akan tidur di penginapan, mereka dikejutkan dengan adanya noda darah yang menuju ke penginapan mereka. Ketika mereka masuk ke dalam, ternyata si pria misterius di awal film sudah menunggu mereka. Sambil membawa banyak ikan dan beralasan ingin membeli ikan dari Dogi karena dia tahu jika mereka pergi untuk memancing. Dari perawakannya, si pria ini justru terlihat seperti psikopat. Pak Jang protes kepada si wanita karena ada orang yang masuk ke kamarnya. Justru malah disalahkan karena pulang tidak membawa ikan. Padahal mereka mengatakan datang ke sini untuk memancing. Jelas-jelas semua orang di pulau itu sangat mencurigakan. 대표님 그만 가시죠. 허락도 안 받고 문을 열. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan penyelidikannya. Dari markas utama, Go-eun juga sudah berhasil mendapatkan informasi terkait si kepala manajer yang ternyata bernama Kim Ho-jung. Go-eun menemukan jika dia pernah ke penjara sekali untuk menemui Lee Hyun, seorang pemimpin penipuan perkebunan mangga di Kamboja. Dan sekarang dia sedang dipenjara. 김우영 저놈은 그리고 면회를 갖고 Mereka menebak jika dia yang membantu Ho-jung dalam operasi kriminal penipuannya. Tidak lama setelah itu, Pak Jang melihat jika truk ikan dan si fotografer akan pergi ke daratan. Dari belakang, mobil si polisi juga ikut terlihat ke sana. Melihat itu, mereka pun membagi tugas. Pak Jang akan lanjut memancing, sedangkan Dogi akan kembali ke kuil untuk memeriksanya lebih lanjut. Ketika akan masuk, Dogi tidak sadar jika ada orang yang selalu mengawasi pergerakannya. Saat masuk ke satu ruangan, Dogi menemukan banyak KTP dan paspor milik orang lain. Kemudian dia tidak sengaja mengaktifkan layar monitor CCTV yang memperlihatkan semua tempat di pulau tersebut. Di sana dia juga menemukan foto dari beberapa orang dan sebuah pulpen yang bertuliskan Asusi Alumni Auditor Lembaga Penelitian dan Pelatihan Yudisial. Kemudian kita beralih kepada Choi. Karena dia sudah menemukan sarung tangan milik Dasom, dia pun langsung mengembalikannya. Melihat sarung tangan yang dibelinya kembali, Dasom pun mengucapkan terima kasih kepada Choi dan langsung memberikan sarung tangan itu kepada ayahnya. Melihat momen tersebut membuat Choi meneteskan air matanya karena merasa terharu.